Selamat siang Bu Khadijah. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Pak Irwan. Alhamdulillah kabar saya hari ini baik Pak. Alhamdulillah. Baik Bu Khadijah, untuk hari ini akan melakukan kegiatan coaching ya. Bagaimana? Sudah siap? Ya Pak, hari ini saya akan melakukan coaching bersama Bu Yuni. Berhubung dengan tugas saya sebagai observer, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan pada Bu Khadijah. Yang pertama mengenai praktek coaching yang Ibu laksanakan kemarin, kira-kira bagaimana Bu perasaannya? Untuk praktek coaching kemarin, yang pasti saya nervous juga deg-degan Pak. Karena baru pertama kali dan belum terbiasa juga dengan teknik tirtanya. Karena harus sesuai dengan alurnya kan Pak. Baik, jadi karena memang belum terbiasa ya Bu ya. Semoga untuk kegiatan kali ini lancar ya Bu. Iya Pak, amin. Baik, untuk selanjutnya dalam coaching ini ada 3 kompetensi yang harus dilakukan, yaitu present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira yang Bu Khadijah masih kurang yakin di bagian mana, Ibu? Kalau saya di bagian presentnya Pak, karena kan kita harus hadir secara penuh, harus fokus dengan apa yang disampaikan oleh coach. Kalau kita kurang fokus, otomatis kita menjadi kurang aktif dalam menanggapi coach dan tentunya sulit juga dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan Pak. Baik, jadi Ibu merasa bahwa di bagian present ini yang perlu dikembangkan lagi ya Bu? Iya Pak, betul. Terakhir nih Bu, apa yang Ibu inginkan dari coaching kali ini? Yang pasti saya berharap akan ada solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi oleh coach Pak. Baik, semoga coaching kali ini dapat berjalan lancar ya Bu. Dan selanjutnya saya dipersilakan Ibu untuk melakukan coaching dan sebagai observer saya akan mengamati coaching yang Ibu lakukan. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta dan tentunya untuk bagian present, apakah nanti akan bisa saja ataukah justru meningkat dengan sangat baik. Silakan untuk dilanjutkan ya Bu. Baik Pak, terima kasih dan semoga nanti dapat berjalan dengan lancar. Assalamualaikum Bu Yuni, gimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu, Alhamdulillah baik Bu. Bu Khadijah bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik Bu. Kira-kira apa nih yang mau Bu Yuni ceritakan tentang kejadian tadi? Saya mau cerita terkait supervisi Bu dengan Bapak Kepala Sekolah kemarin. Baik Bu, apa yang ingin Ibu capai di akhir diskusi kita ini? Tujuan yang ingin saya capai untuk menemukan solusi terkait masalah saya Bu. Baik Ibu, tujuan diskusi kita hari ini untuk menemukan solusi terkait masalah yang dialami Bu Yuni ya. Ya Bu. Bisa Bu Yuni ceritakan cerita lengkapnya? Jadi gini Bu, saya setiap mengajar memanfaatkan sumber-sumber belajar selain buku. Namun kepala sekolah mengkritik saya karena saya memakai sumber pembelajaran bukan dari buku. Padahal saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum, walaupun tidak menggunakan buku teks. Kepala sekolah saya tersebut tampaknya tersinggung, Bu, dan menyampaikan kalau saya harus tetap memakai sumber belajar dari buku. Oh begitu Bu. Kira-kira hambatan apa nih yang menyebabkan Ibu tidak menggunakan buku teks? Kalau hambatan sih tidak ada ya, Bu.
Cuma saya sudah terbiasa mengajar dengan cara tersebut. Dan materi yang saya sampaikan sudah saya kuasai sesuai RPP, RPL, dan sesuai dengan kurikulum juga kok, Bu. Kemudian apa yang yang dirasakan itu saat tidak menggunakan buku teks? Saya merasa lebih bebas dalam menyampaikan materi, dan hal tersebut adalah sebagai implementasi dari Merdeka Mengajar. Kalau boleh tahu, pada saat mengajar, Bu Yuni ini menggunakan sumber belajar apa ya, Bu? Biasanya saya menggunakan sumber belajar dari internet, seperti video pembelajaran di YouTube, artikel ilmiah di internet, Bu. Menurut Ibu, apakah menggunakan buku teks dapat menghambat eksplorasi murid? Kalau saya pikir-pikir kembali, penggunaan buku teks tidak akan menghambat eksplorasi murid. Bahkan bisa jadi memperkaya referensi murid dalam mengeksplor materi pembelajaran ya, Bu. Iya, saya setuju dengan Bu Yuni. Semua bisa kita jadikan sumber belajar ya, Bu. Semakin banyak yang kita gunakan, maka pembelajaran kita tentunya akan semakin baik. Jadi, sekarang kira-kira apa nih rencana Bu Yuni untuk menyelesaikan masalah ini? Rencananya saya itu yang pertama akan menghadap kepala sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf karena saya telah membuat kecewa kepala sekolah, supaya masalah ini bisa selesai dan tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan. Apa yang akan Ibu sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah? Saya akan mengatakan bahwa saya akan mengajar menggunakan banyak sumber belajar, di antaranya buku teks, internet, video pembelajaran, dengan tujuan supaya murid-murid dapat mengeksplorasi materi dengan merdeka. Bagus sekali rencana Ibu, mudah-mudahan berhasil ya Bu. Kemudian apa nih komitmen Bu Yuni terhadap rencana Bu Yuni ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya, Bu. Wah, bagus sekali Bu Yuni. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya Bu. Iya, Bu. Terima kasih Bu Hodijah atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya, Bu. Amin. Ya, sama-sama Bu Yuni. Sampai jumpa Bu Hodijah. Sampai jumpa Bu Yuni. Bu Yuni. Kita beri aplaus untuk kegiatan praktek coaching hari ini. Ibu Yuni dan Ibu Hodijah sudah melakukan praktek coaching dengan baik. Terlihat alur Tirta pada percakapan, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian ada yang ingin saya sampaikan dari praktek coaching yang sudah Ibu-Ibu lakukan, khususnya kepada Bu Hodijah selaku coach. Menurut Ibu, apakah indikator keberhasilan dari diskusi tadi? Indikator keberhasilan dari diskusi ini yaitu bagaimana coach dapat menemukan rencana atau solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan dapat melakukan rencana aksi yang sudah dibuatnya. Seperti itu, Pak. Baik, jadi untuk rencana aksi dan solusi nanti akan Ibu Yuni lakukan sendiri pada pembelajaran selanjutnya ya Bu. Kemudian tadi Bu Hodijah sampaikan bahwa ingin mengembangkan pada kompetensi presence atau kehadiran penuh. Di sini saya mengamati bahwasanya Ibu sudah dapat melakukan dengan baik karena dengan kita hadir secara penuh menjadi pendekar setia dan praktik coaching ini dan memberikan pertanyaan yang berbobot akan membuat coach menjadi lebih terbuka dan merasa nyaman
dalam menggali solusi dari permasalahan yang dihadapi. Dan juga dapat memotivasi coach dalam melakukan rencana aksi yang telah disusun dengan lebih maksimal. Ya, betul Pak Irwan. Terima kasih Bu Khadijah selaku coach dan Ibu Yuni selaku coach atas praktik coaching hari ini dan memberikan pembelajaran pada kita semua bahwa menjadi coach memang harus memperhatikan kompetensi-kompetensi sehingga tercipta solusi dari permasalahan yang dihadapi coach. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Yuni, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Bu Khadijah. Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Baik Bu Yuni, untuk hari ini akan melakukan kegiatan coaching ya. Bagaimana, sudah siap? Ya Bu, hari ini saya akan melakukan coaching dengan Pak Irwan. Berhubungan dengan tugas saya sebagai observer, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan pada Bu Yuni. Yang pertama mengenai praktik coaching yang Ibu laksanakan kemarin, Bu. Kira-kira bagaimana perasaannya Ibu Yuni? Untuk praktek coaching kemarin yang pasti saya nervous Bu. Deg-degan karena baru awal dan belum terbiasa juga dengan teknik tirtanya. Karena harus sesuai kan ya Bu? Baik, jadi karena memang belum terbiasa ya Bu ya, semoga untuk kegiatan kali ini lancar ya Bu. Iya Bu. Baik, untuk selanjutnya dalam coaching ini kan ada 3 kompetensi yang harus dilakukan, yaitu presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Kira-kira yang Bu Yuni masih kurang yakin di bagian apa ini, Bu? Kalau saya lebih di bagian presence, Bu. Karena kan kita harus hadir secara penuh, harus fokus dengan apa yang disampaikan oleh coach. Kalau kita kurang fokus, otomatis kita menjadi kurang aktif dalam menanggapi coach. Dan tentunya sulit juga untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Baik, jadi Bu Yuni merasa bahwa di bagian presence ini yang perlu dikembangkan lagi ya, Bu? Iya, Bu. Terakhir nih, Bu, kira-kira apa yang ingin Ibu inginkan dari coaching kali ini? Yang pasti saya berharap akan ada solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi oleh coach, Bu. Baik, semoga coaching kali ini dapat berjalan dengan lancar ya, Bu. Dan selanjutnya saya persilahkan Bu Yuni untuk melakukan coaching dan sebagai observer saya akan mengamati coaching yang Ibu lakukan apakah sudah sesuai dengan alur tirta dan tentunya untuk bagian presence ini apakah nantinya akan biasa saja ataukah justru meningkat dengan sangat baik. Silahkan untuk dilanjutkan ya, Bu. Baik, Ibu. Terima kasih. Dan semoga nanti dapat berjalan dengan lancar. Assalamualaikum, Pak Irwan. Bagaimana kabarnya, Pak? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik Bu Yuni. Bu Yuni, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik, Pak. Apa nih yang mau Bapak ceritakan tentang kejadian tadi? Saya mau cerita terkait supervisi dengan Bapak Kepala Sekolah kemarin, Bu. Baik, Pak. Apa yang ingin Bapak capai di akhir diskusi kita ini? Tujuan yang ingin saya capai untuk menemukan solusi terkait masalah saya, Ibu. Baik, Pak. Tujuan diskusi kita hari ini untuk menemukan solusi terkait masalah yang Pak Irwan alami ya. Iya, Bu. Bisa Bapak ceritakan bagaimana cerita lengkapnya? Jadi begini, Bu.
Saya setiap mengajar memanfaatkan sumber-sumber belajar selain buku. Namun, kepala sekolah mengkritik saya karena saya memakai sumber pembelajaran bukan dari buku. Padahal, saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum, walaupun tidak menggunakan buku teks. Kepala sekolah saya tersebut tampaknya tersinggung, Bu, menyampaikan kalau saya harus tetap memakai sumber belajar dari buku. Oh, begitu ya, Pak. Kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Pak Irwan tidak menggunakan buku teks, Pak? Saya sudah terbiasa mengajar dengan cara tersebut dan materi yang saya ajarkan sudah saya kuasai semuanya, Bu. Apa nih, Pak, kelebihan yang dirasakan Bapak saat tidak menggunakan buku teks? Saya merasa lebih bebas dalam menyampaikan materi dan hal tersebut adalah sebagian implementasi dari Merdeka Mengajar, Bu. Kalau boleh tahu, pada saat mengajar, Bapak menggunakan sumber belajar apa, Pak? Saya menggunakan sumber belajar dari internet, Bu, seperti video pembelajaran di YouTube, artikel internet, artikel ilmiah di internet, Bu. Menurut Bapak, apakah menggunakan buku teks dapat menghambat eksplorasi murid? Kalau saya pikir-pikir kembali, penggunaan buku teks tidak akan menghambat eksplorasi murid, bahkan bisa memperkaya referensi murid dalam mengeksplor materi-materi pembelajaran, Bu. Ya, saya setuju sekali dengan Pak Irwan. Semua bisa kita jadikan sumber belajar. Semakin banyak yang kita gunakan, semakin baik, Pak. Oke. Ulangi wis ya, Pak? Ya, saya setuju sekali dengan Pak Irwan. Semua bisa kita jadikan sumber belajar. Semakin banyak yang kita gunakan akan semakin baik. Jadi, sekarang apa ini rencana Pak Irwan untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya akan menghadap kepala sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf karena saya telah membuat kecewa kepala sekolah, supaya masalah ini bisa selesai dan tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan, Bu. Apa yang akan Bapak sampaikan kepada kepala sekolah? Saya akan mengatakan bahwa saya akan mengajar menggunakan banyak sumber belajar, di antaranya buku teks, internet, video pembelajaran, dengan tujuan supaya murid-murid dapat mengeksplorasi materi dengan merdeka. Bagus sekali rencana Pak Irwan. Mudah-mudahan berhasil, Pak. Apa komitmen Bapak terhadap rencana ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi. Tanpa ada unsur paksaan, akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Wah, bagus sekali, Bu, Pak. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya, Pak. Terima kasih Bu Yuni atas waktunya untuk sharingnya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Amin, amin ya robbal alamin. Ya, sama-sama, Pak Irwan. Sampai jumpa. Sampai jumpa, Bu. Kita beri aplaus untuk kegiatan praktik coaching hari ini. Bu Yuni dan Pak Irwan sudah melakukan praktik coaching dengan sangat baik. Terlihat alur Tirta pada percakapan, yaitu adanya tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian ada yang ingin saya sampaikan nih, dari praktik coaching yang sudah Bapak Ibu lakukan, khususnya kepada Bu Yuni selaku coach, menurut Ibu, apakah indikator keberhasilan dari diskusi tadi, Bu?
Menurut saya, indikator keberhasilan dari diskusi ini yaitu bagaimana Koci dapat menemukan rencana atau solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan dapat melakukan rencana aksi yang sudah dibuatnya, Ibu. Baik, jadi untuk rencana aksi dan solusi nanti akan Pak Irwan lakukan sendiri pada pembelajaran selanjutnya ya, Bu. Kemudian tadi Bu Yuni sampaikan bahwa ingin mengembangkan pada kompetensi presence atau kehadiran penuh. Di sini saya mengamati bahwasanya Ibu sudah dapat melakukannya dengan baik. Karena dengan kita hadir secara penuh, menjadi pendengar setia pada praktik coaching ini, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, akan membuat Koci menjadi lebih terbuka dan merasa nyaman dalam menggali solusi dan permasalahan yang dihadapi. Dan juga dapat memotivasi Koci dalam melakukan rencana aksi yang telah disusunnya dengan lebih maksimal. Iya, Bu Hodijah. Terima kasih Bu Yuni selaku coach dan Pak Irwan selaku Koci atas praktik coaching hari ini dan memberikan pembelajaran pada kita semua bahwa menjadi coach memang harus memperhatikan kompetensi-kompetensi sehingga tercipta solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Koci. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Irwan, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Bu Yuni, Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Baik Pak Irwan, untuk hari ini akan melakukan kegiatan coaching ya. Bagaimana? Sudah siap? Siap Bu, hari ini saya akan melaksanakan coaching dengan Ibu Khotijah. Berhubungan dengan tugas saya sebagai observer, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan pada Pak Irwan. Yang pertama, mengenai praktek coaching yang Pak Irwan laksanakan kemarin. Kira-kira bagaimana perasaannya, Pak? Untuk praktek coaching kemarin yang pasti saya nervous Bu, deg-degan karena baru awal dan belum terbiasa juga dengan teknik ceritanya. Karena harus sesuai kan Bu. Ya, Pak Irwan, betul, baik. Jadi karena memang belum terbiasa ya, Pak. Semoga untuk kegiatan kali ini lebih lancar lagi ya, Pak. Iya Bu. Baik. Untuk selanjutnya dalam coaching ini akan ada 3 kompetensi yang harus dilakukan, yaitu presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira yang Pak Irwan masih kurang yakin di bagian apa ini, Pak? Kalau saya lebih di bagian present-nya Bu, karena kan kita harus hadir secara penuh, harus fokus dengan apa yang disampaikan oleh Koci. Kalau kita kurang fokus, otomatis kita menjadi kurang aktif dalam menanggapi Koci. Dan tentunya sulit juga dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Baik, jadi Bapak merasa bahwa di bagian presence ini yang perlu dikembangkan lagi ya, Pak? Iya, Bu. Terakhir nih, Pak. Apa yang Bapak inginkan dari coaching kali ini? Yang pasti saya berharap akan ada solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi oleh Koci, Bu. Baik, semoga coaching kali ini dapat berjalan dengan lancar ya, Pak. Dan selanjutnya saya persilahkan Bapak untuk melakukan coaching dan sebagai observer saya akan mengamati coaching yang Bapak lakukan. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta dan tentunya untuk bagian presence, apakah nantinya akan biasa saja
ataukah justru meningkat dengan sangat baik? Silahkan untuk dilanjutkan, Pak. Baik Bu, terima kasih dan semoga nanti dapat berjalan dengan lancar. Ya, sama-sama, Pak. Assalamualaikum Bu Khadijah, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, saya baik, Pak. Pak Irwan sendiri bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, saya juga baik Ibu. Apa yang mau Ibu ceritakan tentang kejadian tadi? Saya mau cerita tentang supervisi dengan Bapak Kepala Sekolah kemarin, Pak. Baik Ibu, apa yang ingin Ibu capai di akhir diskusi kita ini? Tujuan yang ingin saya capai dari diskusi kita hari ini yaitu untuk menemukan solusi terkait masalah yang saya alami, Pak. Baik Ibu, tujuan diskusi kita hari ini untuk menemukan solusi terkait masalah yang Ibu Khadijah alami ya. Iya, Pak, betul. Bisa Bu Khadijah ceritakan bagaimana cerita lengkapnya Bu? Jadi gini, Pak, saya setiap mengajar memanfaatkan sumber-sumber belajar selain buku. Namun kepala sekolah mengkritik saya karena saya memakai sumber pembelajaran bukan dari buku. Padahal saya sampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Kepala sekolah saya tersebut tampaknya tersinggung, Pak, dan menyampaikan kalau saya harus tetap memakai sumber belajar dari buku. Oh begitu Bu. Kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Ibu tidak menggunakan buku teks? Sebenarnya kalau hambatan itu tidak ada ya, Pak. Karena saya sudah terbiasa mengajar dengan cara tersebut dan materi yang saya sampaikan juga sudah saya kuasai, Pak. Apa kelebihan yang dirasakan Ibu saat tidak menggunakan buku teks Bu? Saya merasa lebih bebas dalam menyampaikan materi dan hal tersebut adalah sebagai implementasi dari Merdeka Mengajar, Pak. Kalau boleh tahu, apa pada saat mengajar Ibu menggunakan sumber belajar apa Ibu? Saya menggunakan sumber belajar dari internet, Pak, seperti video pembelajaran di YouTube, artikel ilmiah, internet, dan beberapa macam sumber lainnya, Pak. Menurut Ibu, apakah menggunakan buku teks dapat menghambat eksplorasi murid? Kalau saya pikir-pikir kembali, penggunaan buku teks tidak akan menghambat eksplorasi murid, bahkan bisa jadi memperkaya referensi murid dalam mengeksplor materi pembelajaran. Ya, saya setuju dengan Ibu. Semua bisa kita jadikan sumber belajar. Semakin banyak yang kita gunakan, semakin baik. Jadi, sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya akan menghadap kepala sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf saya karena saya telah membuat kecewa kepala sekolah supaya masalah ini bisa selesai dan tidak menimbulkan salah paham yang berkelanjutan, Pak. Apa yang Ibu sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah? Saya akan mengatakan bahwa saya akan mengajar menggunakan banyak sumber belajar, di antaranya yaitu buku teks, internet, video pembelajaran, dengan tujuan supaya murid-murid dapat mengeksplorasi materi dengan merdeka, Pak. Bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil ya Bu. Apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi
sehingga murid-murid dapat menjalankan Merdeka Belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Wah, bagus sekali, Ibu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan Ibu. Terima kasih Pak Irwan atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Pak. Amin, Ibu. Terima kasih Pak Irwan. Sama-sama, Ibu. Kita beri aplaus untuk kegiatan praktek coaching hari ini. Pak Irwan dan Bu Hodijah sudah melakukan praktek coaching dengan baik. Terlihat alur tirta pada percakapan, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian ada yang ingin saya sampaikan terkait praktek coaching tadi yang sudah Bapak Ibu lakukan, khususnya kepada Bapak Irwan selaku coach. Menurut Bapak, apakah indikator keberhasilan dari diskusi tadi? Indikator keberhasilan dari diskusi ini yaitu bagaimana coach dapat menemukan rencana atau solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan dapat melakukan rencana aksi yang sudah dibuatnya. Baik, jadi untuk rencana aksi dan solusi nanti akan Bu Hodijah lakukan sendiri dan pada pembelajaran selanjutnya ya Pak. Kemudian tadi Pak Irwan menyampaikan bahwa ingin mengembangkan pada kompetensi presence atau kehadiran penuh. Di sini saya mengamati bahwasanya Pak Irwan sudah dapat melakukannya dengan baik, Pak. Karena dengan kita hadir secara penuh menjadi pendengar setia pada praktek coaching ini dan memberikan pertanyaan yang berbobot akan membuat coach menjadi lebih terbuka dan merasa lebih nyaman dalam menggali solusi dari permasalahan yang dihadapi. Dan juga dapat memotivasi coach dalam melakukan rencana aksi yang telah disusun dengan lebih maksimal. Iya, betul, Bu. Terima kasih Pak Irwan selaku coach dan Ibu Hodijah selaku coach atas praktik coaching hari ini dan memberikan pembelajaran pada kita semua bahwa menjadi coach memang harus memperhatikan kompetensi-kompetensi sehingga tercipta solusi dari permasalahan yang dihadapi coach. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.